Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resika Amelia Faisal, NIM 18.12099. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penilaian saya terhadap salah satu contoh iklan yang melanggar etika pariwara Indonesia atau EPI dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Sebelumnya, berikut adalah salah satu contoh iklan yang melanggar EPI. Ini Dinda, anak saya. Umurnya 20 tahun, dan dia pengen jadi penyanyi. Sebentar lagi, dia harus ambil keputusan besar. Kalau salah pilih, Dinda nggak bakal jadi penyanyi. Dia nggak akan ketemu teman-temannya, ibunya, atau saya lagi. Tapi, Dinda memilih yang benar. Apakah biker lulus pelatihan? Apakah dokumennya lengkap? Apakah motornya dirawat secara rutin? Dengan Grab, jawabnya selalu ya. Karena Anda tak tergantikan. Diskon 20.000 untuk 2 kali perjalanan dengan kode promo Pilih Aman. Baik, tadi adalah salah satu contoh pelanggaran iklan. Di sini saya mengambil contoh iklan Grab Bike. Nah, langsung saja, bentuk pelanggaran apa saja yang terjadi pada iklan tersebut. Yang pertama pada iklan tersebut terdapat kata tergantikan, yang dimana ini merupakan salah satu pelanggaran pada EPI pada aspek bahasa. Di sini iklan tidak boleh menggunakan kata-kata superlatif seperti paling, nomor satu, top, atau kata-kata berawalan ter, dan atau yang bermakna sama, kecuali jika disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi tadi pada iklan tersebut terdapat kata tergantikan di akhir video yang dimana Grab mengatakan bahwa Grab lah yang tak tergantikan. Ya, seperti itu. Dan yang kedua, iklan tersebut menimbulkan rasa takut ketika orang melihatnya karena terdapat adegan yang dimana terdapat seorang gadis yang bermuluran darah di tubuhnya. Iklan tersebut melakukan pelanggaran pada EPI yang dimana dalam aspek rasa takut dan tahayul. Karena iklan tidak boleh menimbulkan atau mempermainkan rasa takut ataupun menyuburkan kepercayaan orang terhadap tahayul. Dengan dilihatnya iklan tersebut bisa menyebabkan orang yang menontonnya menjadi takut untuk menaiki atau menggunakan fasilitas lain selain jasa dari Grab Bike ini. Dan hal tersebut juga termasuk pelanggaran EPI yang nanti akan dijelaskan. Dan selanjutnya bentuk pelanggaran yang menimbulkan terjadinya tindak kekerasan terhadap seorang wanita akibat kecelakaan yang seolah-olah terjadi. Ini juga termasuk pelanggaran pada EPI dalam aspek kekerasan. Iklan tidak boleh menampilkan adegan kekerasan yang merangsang atau mendorong ataupun memberi kesan membenarkan tindakan kekerasan. Dan bentuk pelanggaran yang selanjutnya ada iklan tersebut melakukan perbandingan secara tidak langsung dengan jasa lain seakan-akan jasa yang dimilikinya lebih baik daripada jasa lainnya. Nah, di sini yang dimaksudkan tadi bahwa pelanggaran pada EPI dalam aspek perbandingan ini tuh dapat dilakukan namun hanya terhadap aspek-aspek teknis produk dan dengan kriteria yang tepat sama. Di sini iklan tersebut membuat seakan-akan Grab Bike ini lebih baik daripada jasa lainnya seperti ojek pengkolan. Bentuk pelanggaran yang selanjutnya yaitu iklan tersebut merendahkan produk persaing dengan memperlihatkan seolah-olah jasa ojek pengkolan jauh lebih buruk digunakan daripada menggunakan jasa Grab Bike. Pelanggaran pada EPI dalam aspek merendahkan. Iklan tidak boleh merendahkan produk pesaing. Di sini telah terlihat jelas bahwa ketika gadis tersebut ingin pulang dan menaiki atau menggunakan ojek pengkolan, di situ terlihat bahwa seakan-akan bahwa ojek pengkolan ini tidak safety atau tidak memperlihatkan keselamatan penumpangnya. Jadi dimanapun itu orang-orang harus menggunakan Grab Bike. Di sini tidak boleh terjadi karena itu termasuk pelanggaran dalam kasus merendahkan produk pesaing.
Nah, selanjutnya bentuk pelanggaran yang lainnya ada terdapat membuat kepercayaan khalayak anak maupun prasangka negatif yang terjadi pada anak-anak ketika menontonnya. Karena mungkin saja anak-anak akan berpikir bahwa oh, ojek pangkalan ini dapat membahayakan nyawa karena bisa saja terjadi kecelakaan jika menggunakan ojek lain selain Grab Bike. Padahal itu belum tentu karena yang namanya musibah itu semua datangnya dari Tuhan, dan ini menyebabkan anak-anak bisa berprasangka buruk terhadap ojek lainnya, sedangkan jasa lainnya juga sama saja, walaupun Grab lebih baik, tapi itu tidak boleh dilakukan karena itu sudah termasuk pelanggaran pada EPI, khususnya dalam aspek khalayak anak, yang dimana iklan harus berusaha mendukung terciptanya lingkungan dan perilaku sosial yang positif seperti persahabatan, toleransi, kemurahan hatian, dan penghargaan pada orang lain, serta tidak menampilkan hal-hal yang sebaliknya seperti prasangka negatif, pemadurupaan atau stereotyping, dan sejenisnya, maupun hal-hal yang dapat mengganggu atau merusak jasmani dan rohani anak, ataupun memanfaatkan kemudah percayaan, kekurang pengalaman, atau kepolosan mereka. Nah, selanjutnya akan dibahas mengenai pelanggaran pada UU dalam iklan tersebut. Di sini menurut pasal 9 ayat 1, bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan atau jasa secara tidak benar dan atau seolah-olah. Pada poin A, barang tersebut telah memenuhi dan atau memiliki potongan harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu. Di iklan tersebut telah terlihat bahwa iklan memberikan suatu potongan harga atau promo, diskon seperti itu di akhir video. Namun terkadang tuh iklan menayangkan video tersebut telah lewat dari tanggal promo tersebut. Jadi seakan-akan penonton yang menontonnya juga ketika ingin mengikuti promo tersebut tidak bisa mengikuti karena iklan tersebut telah menayangkan iklan yang telah lewat seperti itu. Dan yang poin B, barang tersebut dalam keadaan baik dan atau baru. Iklan tersebut juga sudah telah menampilkan bahwa dengan menaiki Grab Bike ini keselamatan sudah terjamin karena pengemudinya, drivernya sudah dokumen-dokumen apapun itu sudah safety dibanding ojek-ojek yang lainnya. Namun keadaan tersebut kita belum tentu sebagai penonton mengetahui apakah hal tersebut benar baik atau baru atau buruk atau jelek, kita belum tahu pasti karena mereka tidak menampilkan hal yang benar-benar semestinya terjadi untuk menampilkan dokumen apapun itu tidak terlihat pada iklan tersebut. Dan pelanggaran pada UU yang selanjutnya itu pada poin C. Barang dan atau jasa tersebut telah mendapatkan dan atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu. Di iklan tersebut telah terlihat jelas bahwa iklan seolah-olah menampilkan sesuatu yang belum tentu kita tahu pasti apakah itu telah mendapatkan atau memiliki persetujuan atau perlengkapan tertentu yang memang benar-benar terjadi. Dan pada poin F, barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi. Dan poin I, secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan atau jasa lain. Pada poin F dan poin I ini sudah terlihat jelas bahwa dalam iklan tersebut Grab Bike ini membuat secara tidak langsung maupun langsung itu merendahkan jasa lain, yaitu jasa ojek pangkalan yang ada di sekitar mereka. Dan tidak mengandung cacat tersembunyi ini seolah-olah mereka mengatakan bahwa kendaraan yang digunakan oleh Grab Bike ini sudah aman dan safety sekali, namun tidak memperlihatkan secara pasti kepada yang menontonnya. Dan poin J, menggunakan kata-kata yang berlebihan seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap. Ya, seperti yang tadi telah dibahas bahwa Grab Bike tersebut tidak menampilkan benar-benar apakah ada dokumen, apakah ada perlengkapan yang memang safety, apapun itu. Mereka cuma mengatakan dalam iklan tersebut seperti itu, tapi tidak memperlihatkan kepada penontonnya. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih. Demikian hasil dari penilaian saya terhadap iklan, salah satu iklan yang melanggar etika pariwara Indonesia dan undang-undang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.